Malam itu, semua mata tertuju pada satu pria. Jaket lusuh, helm di tangan. "Ini suami anak saya," kata sang mertua sinis. "Cuma kurir." Tawa langsung pecah. Kerjaannya ngantar orang. Gak punya masa depan. Berani masuk keluarga kaya. Tasnya dilempar ke lantai. "Keluar dari rumah ini sekarang." Pria itu tidak melawan. Tidak marah. Hanya diam, dengan tatapan yang terlalu tenang. Istrinya menunduk. Tidak membela. Seorang pria berjas maju. "Saya bisa kasih hidup yang lebih layak," katanya. Dia, tidak ada apa-apanya. Semua orang setuju. Semua tertawa. Dan kurir itu, akhirnya berbicara. "Kalau itu keputusan kalian, saya pergi." Ia mengambil tasnya. Melangkah menuju pintu. Tawa semakin keras di belakangnya. Namun, di ambang pintu, ia berhenti. Perlahan menoleh. Tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih dingin. Membuat satu ruangan tiba-tiba hening. "Kalian yakin? Saya hanya kurir." Tidak ada yang menjawab. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Sekilas terlihat. Bukan dompet. Bukan ponsel. Sesuatu yang membuat beberapa orang langsung terdiam. Ia menatap lurus ke arah pria berjas itu. Lalu berkata pelan, "Permainanmu selesai." 15 menit kemudian, dari luar terdengar suara 3 kendaraan berhenti. Lampu biru mulai memantul di jendela. Dan saat semua orang mulai panik, satu hal mulai terasa jelas. Pria yang mereka hina sebagai kurir, datang lagi sebagai bukan orang biasa. Memakai seragam lengkap dan beberapa anggota. Ternyata pria itu adalah seorang Malam itu rumah besar milik keluarga Prasetyo dipenuhi cahaya terang dan suara tawa yang terdengar mahal. Lampu gantung kristal berkilau di langit-langit ruang tamu. Meja panjang dipenuhi hidangan mewah. Para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka, berbicara tentang bisnis, investasi, dan kekuasaan. Di antara semua kemewahan itu, berdiri seorang pria dengan jaket sederhana dan sepatu yang mulai usang. Namanya Arga. Di tangannya ada helm ojek online. Di bahunya tergantung tas lusuh yang terlihat sudah lama menemaninya bekerja. Kontras. Sangat kontras. Beberapa tamu mulai melirik. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. "Itu suaminya Raniaya." "Iya," katanya, "cuma kurir." "Serius? Kok bisa masuk keluarga ini?" Arga berdiri diam. Wajahnya tenang. Tidak ada tanda tersinggung. Tidak ada juga usaha untuk menjelaskan dirinya. Di sudut ruangan, Rania menatap suaminya dengan gelisah. Matanya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya tak bergerak. Langkah kaki keras terdengar mendekat. Ibu Rania, Bu Ratna, muncul dengan gaun merah menyala. Tatapannya tajam. Senyumnya tipis, tapi penuh arti. Ia berhenti tepat di depan Arga. Menatap dari ujung kepala hingga kaki. Hening sejenak. Lalu tanpa peringatan, bruk. Tas lusuh itu ditarik dan dilempar ke lantai. Suara jatuhnya memecah seluruh ruangan. Semua percakapan terhenti. Semua mata tertuju pada satu titik. "Arga, ambil barangmu," ucap Bu Ratna dingin. "Jangan kotori rumah ini lagi." Tawa kecil mulai muncul dari beberapa tamu. Ada yang menutup mulut. Ada yang terang-terangan menatap sinis. Arga menatap tasnya di lantai. Lalu perlahan ia berjongkok. Tangannya menyentuh tas itu. Seolah benda itu lebih berharga daripada harga diri yang baru saja diinjak. "Apa kamu tidak malu?" lanjut Bu Ratna. Suaranya semakin keras, sengaja agar semua orang mendengar. "Datang ke acara seperti ini dengan penampilan seperti itu." Ia menoleh ke arah para tamu. "Ini dia, menantu saya, kurir." Kata terakhir itu diucapkan dengan tekanan. Seolah itu adalah aib. Tawa kini pecah lebih jelas. Seseorang bahkan bertepuk tangan kecil. Arga berdiri kembali. Ia tidak membalas. Tidak marah. Ia hanya menatap Bu Ratna dengan mata yang sulit dibaca. Tenang. Terlalu tenang. Dan ketenangan itu justru membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. "Maaf kalau saya membuat tidak nyaman," ucap Arga pelan. Kalimat itu sederhana. Tapi cara ia mengucapkannya, tidak seperti orang yang kalah. Bu Ratna mendengus. "Maaf, tidak cukup. Kamu tidak pantas berada di sini." Ia melangkah mendekat. "Sejak awal saya sudah bilang ke Rania.
Jangan menikah dengan pria yang tidak punya masa depan. Rania menunduk. Tangannya gemetar. Arga melirik ke arahnya. Sekilas. Cukup untuk melihat bahwa istrinya sedang terjebak di antara dua dunia. Kamu kerja apa sekarang? Tanya salah satu tamu dengan nada meremehkan. Masih ngojek ya? Beberapa orang tertawa lagi. Arga tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. Ya, saya masih bekerja seperti biasa. Jawaban itu justru memancing lebih banyak ejekan. Bangga lagi. Luar biasa. Malam semakin larut, tapi pesta di rumah keluarga Prasetyo justru semakin ramai. Musik diputar lebih keras. Gelas-gelas diangkat. Tawa terdengar tanpa beban, seolah kejadian tadi hanyalah hiburan kecil yang menyenangkan. Bu Ratna berdiri di tengah tamu-tamunya dengan wajah bangga. Saya tidak pernah main-main soal masa depan anak saya, ucapnya sambil tersenyum lebar. Semua harus jelas. Status jelas. Penghasilan jelas. Masa depan jelas. Beberapa tamu mengangguk setuju. Betul sekali. Zaman sekarang tidak bisa pakai perasaan saja. Rania masih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Tangannya saling menggenggam erat. Matanya sesekali melirik ke arah pintu. Kosong. Arga sudah benar-benar pergi. Dadanya terasa sesak. Namun suara Bu Ratna kembali memotong pikirannya. Rania. Panggilnya. Semua mata langsung tertuju ke sini. Langkah Rania terasa berat. Namun ia tetap berjalan mendekat. Bu Ratna menarik tangannya dengan tegas, lalu mendorongnya perlahan ke arah Dimas. Ini calon yang seharusnya dari awal kamu pilih. Dimas tersenyum percaya diri. Ia menatap Rania dari dekat. Aku tidak keberatan memulai dari sekarang, katanya santai. Kita bisa lupakan masa lalu yang salah. Kalimat itu terdengar halus, tapi ada nada merendahkan di dalamnya. Rania tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan kecil. Suasana berubah seperti acara perjodohan mendadak. Namun di tengah semua itu, satu hal terasa ganjil. Dimas tampak sedikit tidak fokus. Matanya beberapa kali melirik ke arah pintu. Seolah menunggu sesuatu. Seolah ada bayangan yang belum benar-benar pergi. Bu Ratna menyadarinya. Ada apa, Dimas? Tanyanya pelan. Dimas tersenyum cepat. Tidak. Tidak apa-apa. Namun keringat tipis terlihat di pelipisnya. Ia mengambil gelas minum, meneguknya sedikit lebih cepat dari biasanya. Di sisi lain ruangan, seorang pria tua yang sejak tadi diam mulai berbicara. Anak tadi, aneh. Semua menoleh. Maksudnya? Tanya salah satu tamu. Pria itu menyipitkan mata. Saya sudah lama melihat banyak orang dipermalukan seperti itu. Biasanya mereka marah, atau malu, atau membela diri. Ia berhenti sejenak. Tapi dia tidak. Suasana mendadak sedikit berubah. Tawa mulai mereda. Bu Ratna mendengus. Ya karena dia tahu diri. Namun pria tua itu menggeleng pelan. Bukan. Itu bukan tahu diri. Ia menatap ke arah pintu. Itu seperti seseorang yang tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa tamu mulai saling pandang. Dan untuk pertama kalinya sejak pesta dimulai, muncul rasa tidak nyaman. Dimas menggenggam gelasnya lebih erat. Tanpa sadar, tangannya sedikit gemetar. Rania mengangkat kepala. Perkataan pria tua itu seperti menancap di pikirannya. Benar. Arga tidak seperti biasanya. Tidak marah. Tidak kecewa. Tidak juga mencoba bertahan. Seolah semua itu sudah ia terima jauh sebelum malam ini terjadi. Atau lebih tepatnya, seolah semua ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun sebelum Rania sempat berpikir lebih jauh, Bu Ratna kembali mengambil alih suasana. Sudahlah, katanya tegas. Kita tidak perlu membahas orang seperti itu lagi. Ia tersenyum ke arah para tamu. Malam ini kita rayakan sesuatu yang lebih penting. Ia menepuk tangan. Awal yang baru untuk Rania. Tepuk tangan kembali terdengar. Musik dinaikkan. Namun tidak semua orang benar-benar kembali nyaman. Beberapa masih melirik ke arah pintu. Seolah menunggu sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sementara itu, di luar rumah, udara malam terasa lebih dingin. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal. Arga berjalan sendirian. Langkahnya tetap stabil. Tidak terburu-buru. Tidak juga ragu. Ia berhenti di pinggir jalan.
mengeluarkan ponsel dari sakunya. Layar menyala. Beberapa pesan masuk terlihat. Singkat, padat, seperti laporan. Arga membaca satu persatu. Wajahnya tidak berubah. Namun sorot matanya semakin tajam. Ia kemudian menekan satu tombol. Panggilan tersambung. Halo. Suara di seberang terdengar tegas. Posisi aman. Arga menjawab pendek. Target sudah terkonfirmasi. Hening sejenak. Lalu suara itu kembali. Kita tunggu perintah selanjutnya. Arga menatap ke arah rumah besar yang kini hanya terlihat dari kejauhan. Lampunya masih terang. Suara musik samar-samar terdengar. Ia menarik napas pelan. Waktu kita hampir tiba. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi. Namun justru terasa lebih berat. Panggilan berakhir. Arga memasukkan kembali ponselnya. Ia berdiri diam beberapa detik. Seolah menghitung sesuatu. Lalu matanya sedikit menyipit. Bayangan wajah Dimas muncul di pikirannya. Senyum percaya diri itu, cara dia berbicara, dan terutama, reaksi kecilnya tadi, takut, sangat kecil, tapi nyata. Arga berbalik, bukan menjauh, melainkan, berjalan ke arah yang berlawanan. Lebih gelap, lebih sepi. Di sisi lain, di dalam rumah, Dimas mencoba kembali santai. Ia tertawa bersama tamu-tamu lain. Namun sesekali matanya tetap gelisah. Ia mendekati salah satu rekannya. Berkas itu sudah amankan. Bisiknya pelan. Rekannya mengangguk cepat. Aman. Tidak mungkin ada yang tahu. Dimas menarik napas lega. Namun hanya sesaat. Karena entah kenapa, ia kembali teringat tatapan Arga. Tatapan yang tidak cocok dengan seorang kurir. Tatapan yang terlalu tajam, terlalu sadar, dan terlalu tenang. Siapa sebenarnya dia? Gumam Dimas sangat pelan. Pertanyaan itu tidak terdengar oleh siapapun. Namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sementara pesta terus berjalan. Tanpa mereka sadari, sesuatu sedang bergerak. Perlahan, teratur, dan semakin mendekat. Seperti badai yang belum terlihat. Tapi pasti akan datang. Pesta masih berlangsung. Lampu tetap terang. Musik tetap mengalun. Gelas-gelas kembali terisi. Namun suasana tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah. Tipis. Tidak terlihat jelas. Tapi terasa. Seperti ada bayangan yang perlahan masuk ke dalam ruangan tanpa diundang. Dimas berdiri di dekat jendela besar. Tangannya memegang gelas. Tapi tidak lagi diminum. Matanya menatap keluar. Gelap. Hanya lampu taman yang menyala. Ia menghela napas pelan. Mencoba menenangkan diri. Namun jantungnya tidak sepenuhnya patuh. Tatapan Arga terus terbayang. 1 detik. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk membuat pikirannya tidak tenang. Di belakangnya, suara tawa kembali terdengar. Bu Ratna sedang berbincang dengan beberapa tamu penting. Waktu itu saya sudah bilang, katanya dengan nada bangga. Kita harus selektif memilih menantu. Seorang wanita menyahut. Untung cepat ketahuannya. Kalau tidak, bisa jadi beban seumur hidup. Mereka tertawa bersama. Namun Rania tidak ikut. Ia duduk diam di kursi sudut. Matanya kosong. Pikirannya tidak di ruangan itu. Ia teringat bagaimana Arga menatapnya sebelum pergi. Tidak marah. Tidak kecewa. Hanya, seolah sudah memahami semuanya. Dan justru itu yang membuat hatinya terasa lebih sakit. Kenapa kamu tidak melawan? Gumam Rania pelan. Ia menunduk. Air matanya hampir jatuh. Namun ia tahan. Suasana tiba-tiba berubah saat seorang pelayan mendekat ke arah Bu Ratna. Wanita itu sudah datang. Bu, bisiknya. Bu Ratna tersenyum. Bagus. Suruh masuk. Beberapa detik kemudian, seorang wanita masuk ke ruangan. Penampilannya elegan. Wajahnya tenang. Namun sorot matanya tajam. Ia bukan tamu biasa. Langkahnya pasti. Seolah tahu persis kemana ia harus berjalan. Dimas langsung menoleh. Wajahnya sedikit berubah. Kamu? Ucapnya pelan. Wanita itu berhenti di depannya. Kita perlu bicara. Nada suaranya datar. Tanpa basa-basi. Dimas tersenyum tipis. Bukan waktu yang tepat. Wanita itu mendekat sedikit. Justru ini waktu yang tepat. Suasana di sekitar mereka mulai terasa tegang. Beberapa tamu melirik. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa.
Dimas meneguk minumannya sekali lagi, lalu berbisik pelan. Semua sudah beres. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Wanita itu menatapnya dalam. Lalu kenapa kamu terlihat takut? Dimas terdiam. Sekilas. Namun cukup terlihat. Aku tidak takut. Jawabnya cepat. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Sementara itu, di luar rumah, beberapa kendaraan berhenti dalam jarak yang cukup jauh. Lampu dimatikan. Mesin tetap hidup. Di dalam salah satu mobil, beberapa pria duduk dengan wajah serius. Radio komunikasi di tangan mereka. Posisi siap. Tim 1 di titik. Menunggu instruksi. Suara-suara itu terdengar pelan. Teratur. Terkoordinasi. Di tempat lain, Arga berdiri dalam bayangan. Ia kini tidak lagi mengenakan jaket ojek. Jaket itu sudah ia lipat rapi dan masukkan ke dalam tas. Penampilannya berubah. Lebih rapi. Lebih tegas. Namun wajahnya tetap sama. Tenang. Ia menatap ke arah rumah. Memperhatikan setiap detail. Setiap gerakan. Setiap cahaya. Tangannya memegang ponsel. Namun belum digunakan. Ia masih menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Kembali ke dalam rumah. Rania kini berdiri. Ia tidak tahan lagi. Ia berjalan menuju Bu Ratna. Mama, ucapnya pelan. Bu Ratna menoleh. Ada apa? Rania menelan ludah. Aku mau bicara. Nanti saja, jawab Bu Ratna cepat. Sekarang kamu temani tamu. Tidak, kata Rania, kali ini lebih tegas. Suasana di sekitar mereka langsung hening. Semua orang mulai memperhatikan. Bu Ratna mengernyit. Apa maksud kamu? Rania menarik napas. Aku tidak nyaman dengan semua ini. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling pandang. Bu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang mengandung peringatan. Kamu terlalu emosional. Bukan, jawab Rania. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku cuma merasa, kita salah. Ruangan semakin sunyi. Dimas menoleh. Wanita misterius itu juga ikut memperhatikan. Bu Ratna melangkah mendekat. Salah. Di mana salahnya? Rania menatap ibunya. Kita mempermalukan seseorang yang tidak melakukan apa-apa. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Bu Ratna tertawa kecil. Itu bukan mempermalukan. Itu menyadarkan. Rania menggeleng. Bukan seperti itu. Ia berhenti sejenak. Lalu berkata pelan. Aku tidak mengenali Arga tadi. Kalimat itu membuat suasana berubah. Dimas sedikit menegang. Wanita misterius itu menyipitkan mata. Bu Ratna menghela napas kesal. Kamu masih membelanya? Bukan membela, jawab Rania. Tapi, ada yang aneh. Aneh apa? Rania terdiam. Sulit menjelaskan. Namun perasaan itu nyata. Dia terlalu tenang. 3 kata itu menggantung di udara. Dan entah kenapa, beberapa orang langsung merasakan hal yang sama. Dimas menggenggam gelasnya lebih erat. Wanita misterius itu tersenyum kecil. Seolah menemukan sesuatu yang menarik. Sementara di luar, Arga akhirnya mengangkat ponselnya. Ia menatap layar. 1 pesan masuk. Singkat. Waktu. Arga menghela napas pelan. Matanya menatap lurus ke arah rumah. Kali ini, tidak ada keraguan. Ia menekan tombol. Suara tenangnya terdengar. Semua unit siap bergerak. Di dalam rumah, tanpa ada yang sadar, malam yang penuh tawa itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Suasana pesta masih terlihat meriah di permukaan. Musik tetap mengalun. Gelas-gelas masih beradu. Tawa masih terdengar. Namun bagi beberapa orang, semuanya sudah terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi perlahan merambat di antara mereka. Dimas berdiri lebih kaku dari sebelumnya. Ia mencoba tersenyum, mencoba kembali menjadi pusat perhatian. Namun pikirannya tidak lagi di ruangan itu. Tatapan Arga, kata-kata wanita misterius. Dan kini, perasaan yang semakin sulit ia abaikan. Ia melirik ke arah pintu lagi. Kosong. Tapi justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Di sisi lain, Rania masih berdiri di depan Bu Ratna. Percakapan mereka belum benar-benar selesai. Kamu terlalu berlebihan,
kata Bu Ratna dengan nada menahan emosi. Semuanya sudah jelas. Tidak, jawab Rania pelan. Tidak ada yang jelas malam ini. Bu Ratna menatap tajam. Kamu membela laki-laki yang bahkan tidak punya harga diri. Rania menggeleng. Justru itu. Dia tidak seperti orang yang kehilangan harga diri. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam sesaat. Bukan karena setuju, tapi karena ada sesuatu dalam cara Rania mengatakannya yang sulit dipatahkan. Namun sebelum perdebatan berlanjut, suara langkah cepat terdengar dari arah pintu masuk. Seorang pelayan berlari kecil mendekat. Wajahnya tegang. Bu, di luar ada banyak mobil. Bu Ratna mengernyit. Mobil apa? Pelayan itu menelan ludah. Saya tidak tahu. Tapi, jumlahnya banyak. Beberapa tamu mulai saling pandang. Tawa mulai mereda. Dimas langsung menoleh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mobil apa? Ulangnya, kali ini dengan suara lebih tajam. Pelayan itu menggeleng. Seperti mobil resmi. Satu kata itu cukup. Ruangan langsung berubah. Beberapa orang berdiri. Beberapa mulai berjalan ke arah jendela. Tirai sedikit disingkap. Dan di luar, cahaya lampu kendaraan terlihat berbaris. Diam. Teratur. Tidak bergerak. Namun justru itu yang membuatnya terasa mengancam. Dimas mundur selangkah. Wajahnya mulai pucat. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Wanita misterius itu memperhatikan reaksinya. Lalu tersenyum tipis. Sepertinya malam ini belum selesai. Bu Ratna mulai kehilangan ketenangannya. Ada apa ini? Tanyanya dengan suara yang mulai meninggi. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang mulai merasakan hal yang sama. Sesuatu akan terjadi. Dan itu bukan sesuatu yang mereka harapkan. Tiba-tiba, suara komunikasi radio terdengar samar dari luar. Tidak jelas. Tapi cukup untuk membuat suasana semakin tegang. Beberapa tamu mulai panik. Apa kita perlu pergi? Ini kenapa? Dimas menoleh cepat ke arah rekannya tadi. Pastikan semuanya aman, bisiknya dengan nada mendesak. Rekannya langsung mengangguk dan berjalan cepat menjauh. Namun langkahnya tidak sejauh yang ia kira. Karena dari arah luar, suara langkah kaki mulai terdengar. Banyak. Serempak. Teratur. Seperti satu komando. Jantung beberapa orang langsung berdegup kencang. Rania menatap pintu. Perasaan aneh muncul di dadanya. Campuran antara takut dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara Bu Ratna mencoba tetap berdiri tegak. Tenang semua, ucapnya, meski suaranya sendiri mulai goyah. Ini pasti hanya salah paham. Namun kalimat itu terdengar kosong. Karena saat itu juga, lampu luar rumah berkedip. Sekali, lalu kembali menyala. Dan suara kendaraan di luar benar-benar berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada lagi suara mesin. Tidak ada lagi pergerakan. Hanya keheningan yang menekan. Dimas menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat. Matanya tidak lepas dari pintu. Dan dalam pikirannya, hanya satu bayangan yang muncul. Arga. Mustahil. Gumamnya. Namun semakin ia menyangkal, semakin kuat perasaan itu datang. Di luar, beberapa sosok bergerak cepat. Mengambil posisi. Mengelilingi rumah dari berbagai sisi. Tidak ada yang berbicara keras. Semua dilakukan dengan presisi. Dengan tujuan. Dan di antara mereka, satu sosok berjalan lebih tenang. Lebih pasti. Arga. Ia kini mengenakan pakaian yang berbeda. Lebih rapi. Lebih tegas. Namun masih belum lengkap. Seolah ia menahan sesuatu. Menunggu momen. Tangannya terangkat sedikit. Memberi isyarat. Semua berhenti. Ia menatap pintu utama. Tarikan napasnya dalam. Lalu ia menurunkannya perlahan. Isyarat berikutnya. Siap. Kembali ke dalam rumah. Ketegangan mencapai puncaknya. Tidak ada lagi yang berbicara. Semua mata tertuju pada satu titik. Pintu. Detik terasa berjalan lambat. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Lalu, brak. Pintu terbuka dengan keras. Semua orang tersentak. Beberapa bahkan mundur refleks. Dan di ambang pintu, berdiri sosok yang tadi diusir. Arga. Namun kali ini, ia tidak terlihat seperti sebelumnya. Tidak ada jaket lusuh. Tidak ada helm. Yang ada hanyalah tatapan tajam. Dan langkah yang penuh kendali.
Ia masuk perlahan. Sepatu hitamnya terdengar jelas di lantai marmer. Setiap langkah terasa berat, mengisi ruangan yang kini sunyi. Semua mata tertuju padanya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan, hanya keterkejutan dan ketakutan yang mulai tumbuh. Bu Ratna membeku. Rania menatapnya tanpa berkedip. Dimas, mundur satu langkah. Tanpa sadar, Arga berhenti di tengah ruangan. Tatapannya langsung mengunci satu orang. Dimas. Tidak terburu-buru, tidak emosional, tapi pasti. Dan saat itu juga, semua orang menyadari satu hal. Pria yang tadi mereka hina, bukan orang yang sama lagi. Dan mungkin, memang sejak awal, dia tidak pernah seperti yang mereka kira. Ruangan itu membeku. Tak ada satupun suara yang berani muncul. Hanya bunyi langkah sepatu Arga yang kini berhenti tepat di tengah lantai marmer yang berkilau. Semua mata tertuju padanya. Namun tidak lagi dengan tatapan merendahkan. Kini, ada sesuatu yang berbeda. Takut, ragu, dan kebingungan yang perlahan menjalar. Rania menatap Arga tanpa berkedip. Dadanya berdebar kencang. Pria yang berdiri di depannya, masih orang yang sama. Tapi aura yang ia rasakan, benar-benar berbeda. Lebih kuat, lebih dingin, lebih berbahaya. Bu Ratna mencoba mengumpulkan keberanian. Apa maksudmu kembali ke sini? Ucapnya dengan nada tinggi, meski terdengar sedikit bergetar. Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertuju pada Dimas. Tenang, tapi menusuk. Seolah semua yang ada di ruangan itu tidak penting. Kecuali satu orang. Dimas mundur satu langkah lagi. Sangat kecil, tapi cukup terlihat. Aku tidak mengundangmu, kata Bu Ratna lagi, kali ini lebih keras. Namun Arga tetap diam. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya, ia berbicara. Saya memang tidak datang sebagai tamu. Suaranya rendah, tegas, dan langsung menguasai ruangan. Beberapa orang saling pandang. Tidak mengerti, namun merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dimas mencoba tersenyum, namun gagal. Kalau bukan tamu, lalu apa? Ucapnya, berusaha santai. Arga perlahan mengalihkan pandangannya. Menatap lurus ke mata Dimas. Saya datang untuk menyelesaikan sesuatu. Kalimat itu sederhana, namun langsung membuat udara terasa lebih berat. Wanita misterius yang sejak tadi diam kini melangkah sedikit ke samping. Memberi ruang. Seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Bu Ratna mulai kehilangan kesabaran. Ini rumah saya. Kamu tidak punya hak. Bu. Satu kata dari Arga menghentikannya. Tidak keras, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, Bu Ratna tidak melanjutkan ucapannya. Arga kemudian mengangkat tangannya sedikit. Isyarat. Dalam hitungan detik, beberapa orang masuk dari pintu yang sama. Berpakaian rapi, wajah serius, gerakan cepat dan terkoordinasi. Para tamu langsung mundur. Panik mulai terlihat. Ada apa ini? Siapa mereka? Suara-suara berbisik muncul. Namun tidak ada yang berani bergerak terlalu jauh. Karena suasana kini benar-benar berubah. Ini bukan lagi pesta. Ini situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Dimas menatap ke arah orang-orang itu. Wajahnya semakin pucat. Ini tidak mungkin. Gumamnya. Arga melangkah satu langkah ke depan. Cukup untuk membuat jarak di antara mereka semakin sempit. Tatapan mereka bertemu. Dan kali ini, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Saya sarankan kamu tidak bergerak, ucap Arga tenang. Nada suaranya tidak tinggi, namun mengandung perintah yang jelas. Dimas tertawa kecil. Dipaksakan. Kamu pikir kamu siapa? Kalimat itu keluar, tapi tidak sekuat sebelumnya. Arga tidak menjawab dengan kata. Ia hanya merogoh bagian dalam jaketnya. Gerakan itu membuat beberapa orang menahan napas. Detik terasa lambat. Lalu, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah lencana. Ia menunjukkannya dengan jelas. Tidak terburu-buru. Cukup lama untuk dilihat semua orang. Dan dalam sekejap, segalanya berubah. Ruangan yang tadi penuh kesombongan, kini dipenuhi keheningan yang berat. Dimas membeku. Matanya membesar. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Ratna mundur perlahan. Tangannya gemetar. Apa itu?
Suara seseorang terdengar lirih. Namun tidak perlu dijelaskan. Semua orang sudah mengerti. Arga menurunkan lencana itu perlahan. Tatapannya tetap pada Dimas. Sudah cukup lama kami mengawasi kamu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Menghancurkan sisa ketenangan yang ada. Dimas menggeleng cepat. Tidak. Ini salah. Kamu salah orang. Ia mulai panik. Langkahnya mundur. Namun seseorang sudah berdiri di belakangnya. Tidak ada jalan keluar. Kamu pikir tidak ada yang tahu? Lanjut Arga. Nada suaranya tetap stabil. Namun kini terasa lebih tajam. Semua transaksi. Semua pertemuan. Semua yang kamu sembunyikan. Setiap kata seperti membuka lapisan demi lapisan rahasia. Dimas mulai kehilangan kendali. Kamu tidak punya bukti. Arga menatapnya tanpa ekspresi. Lihat sekelilingmu. Dimas menoleh. Semua mata kini tertuju padanya. Bukan lagi dengan kagum. Melainkan dengan curiga, bahkan jijik. Beberapa orang mulai menjauh. Menjaga jarak. Wanita misterius itu melangkah maju. Ia menatap Dimas dengan dingin. Permainanmu sudah selesai. Dimas terdiam. Napasnya memburu. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar terlihat takut. Rania menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ia menatap Arga. Pikirannya berputar. Semua potongan kejadian mulai terhubung. Sikap tenang itu. Tatapan itu. Semuanya masuk akal sekarang. Bu Ratna terduduk perlahan di kursi terdekat. Wajahnya pucat. Ia tidak percaya. Tidak ingin percaya. Namun kenyataan berdiri tepat di depannya. Pria yang tadi ia hina. Bukan sekadar kurir. Dan mungkin tidak pernah menjadi kurir. Arga tetap berdiri tegak. Di tengah ruangan yang kini berubah total. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Tidak ada kesombongan. Hanya ketegasan. Dan satu tujuan yang belum selesai. Ia menatap Dimas sekali lagi. Lebih dalam. Lebih tajam. Seolah ini baru awal. Dan sesuatu yang lebih besar masih akan terungkap. Detik terasa berat. Udara di dalam ruangan itu seperti menekan dada setiap orang yang ada di sana. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi suara musik yang terasa berarti. Semua perhatian kini hanya tertuju pada satu titik. Arga. Dan lencana yang baru saja ia perlihatkan. Dimas berdiri kaku. Wajahnya kehilangan warna. Ia mencoba mundur lagi. Namun langkahnya terhenti. Seseorang sudah berdiri di belakangnya. Tidak ada jalan keluar. Ini tidak mungkin. Ucap Dimas dengan suara patah. Arga tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit. Isyarat halus. Seketika, dua orang maju dan berdiri di sisi Dimas. Gerakan mereka tenang. Terlatih. Bukan gerakan orang biasa. Beberapa tamu mulai berbisik panik. Polisi. Ini operasi. Kata itu menyebar cepat. Seperti api yang menyambar kering. Bu Ratna menutup mulutnya. Matanya membesar. Ia menatap Arga seperti melihat orang asing. Kamu siapa sebenarnya? Ucapnya lirih. Arga akhirnya mengalihkan pandangannya. Menatap Bu Ratna. Beberapa detik. Cukup lama untuk membuat wanita itu menahan napas. Saya hanya seseorang yang bekerja. Jawab Arga tenang. Jawaban itu sederhana. Namun kini, maknanya berbeda. Sangat berbeda. Rania melangkah pelan mendekat. Air matanya tidak berhenti. Kenapa? Kamu tidak pernah bilang. Ucapnya dengan suara bergetar. Arga menatapnya. Tatapannya melunak sedikit. Namun tetap menyimpan jarak. Ada hal yang tidak bisa saya ceritakan. Katanya pelan. Rania menunduk. Dadanya terasa sesak. Semua yang ia pikirkan tentang Arga runtuh dalam satu malam. Namun sebelum suasana berubah lebih dalam, suara Dimas kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lebih panik. Kalian tidak punya hak menangkap saya, bentaknya. Ia mencoba menarik tangannya. Namun langsung ditahan. Tenang, kata salah satu petugas. Dimas menggeleng. Ini jebakan. Ini semua jebakan. Arga melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Menguasai suasana. Kamu tahu ini bukan jebakan? Ucapnya dingin. Dimas menatapnya tajam. Namun ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kamu menyamar? Kata Dimas tiba-tiba. Nada suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih penuh tekanan.
Sejak awal, kamu menyamar. Ruangan kembali sunyi. Semua orang menahan napas. Kalimat itu seperti membuka sesuatu yang lebih besar. Arga tidak menyangkal. Ia tidak juga mengiyakan. Namun diamnya, sudah cukup menjadi jawaban. Dimas tertawa kecil. Namun kali ini bukan karena percaya diri, melainkan karena putus asa. Pantas saja, gumamnya. Pantas saja kamu tidak bereaksi. Ia menatap Arga dengan mata merah. Kamu mempermainkan semua ini. Arga tetap tenang. Ini bukan permainan. Jawaban itu tegas. Tanpa emosi. Tugas saya jelas. Dimas menggeleng. Dan kamu pikir kamu menang? Arga tidak menjawab. Karena ia tidak perlu. Segalanya sudah terlihat. Wanita misterius itu melangkah maju lagi. Ia kini berdiri di samping Arga. Semua data sudah lengkap, katanya. Rekaman transaksi, aliran dana, semua sudah terverifikasi. Dimas menutup mata sejenak, seolah mencoba menolak kenyataan. Namun saat ia membukanya kembali, semua sudah sama. Tidak ada jalan keluar. Sementara itu, para tamu mulai menjauh lebih jauh. Beberapa bahkan berusaha keluar diam-diam. Namun petugas sudah menjaga setiap akses. Tidak ada yang bisa pergi tanpa izin. Bu Ratna gemetar. Ia memegang kursi agar tidak jatuh. Semua yang ia banggakan malam ini berubah menjadi sesuatu yang memalukan. Dan pusat dari semuanya adalah pria yang tadi ia hina. "Kenapa kamu lakukan ini?" bisiknya. Bukan lagi marah, tapi penuh kebingungan. Arga menatapnya sekali lagi. "Karena ini pekerjaan saya." Jawaban itu kembali sederhana. Namun kali ini, terasa seperti tamparan. Rania menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Namun tidak ada yang berani menghiburnya. Karena semua orang masih terjebak dalam kejutan yang sama. Dimas akhirnya berhenti melawan. Tubuhnya melemas. Ia tertunduk. Namun tiba-tiba, ia tertawa. Pelan. Aneh. Semua orang menoleh. "Aku tidak sendiri," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat suasana berubah lagi. Arga menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Dimas mengangkat kepala. Senyumnya tipis. "Aku bukan satu-satunya." Detik itu juga, ketegangan meningkat. Lebih tinggi dari sebelumnya. Seolah apa yang terjadi malam ini baru sebagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Arga menatapnya tajam. Tidak terkejut, namun lebih waspada. "Semua akan terungkap," ucapnya dingin. Dimas hanya tersenyum. Namun senyum itu tidak lagi penuh percaya diri, melainkan penuh rahasia. Dan di saat itu, semua orang mulai menyadari satu hal. Malam ini belum selesai. Dan apa yang tersembunyi mungkin jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena kaget, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berat. Ketakutan yang mulai berubah bentuk. Kata-kata Dimas masih menggantung di udara. "Aku tidak sendiri." Kalimat itu seperti membuka pintu yang tidak seharusnya terbuka. Arga berdiri diam. Tatapannya tidak lepas dari wajah Dimas. Tidak ada perubahan ekspresi. Namun sorot matanya semakin tajam. Seperti seseorang yang baru saja menemukan potongan terakhir dari teka-teki. "Siapa lagi?" tanya Arga. Suaranya rendah, terkontrol. Dimas tersenyum tipis. Namun senyum itu penuh kelelahan. "Kamu pikir semua ini hanya tentang aku?" ucapnya pelan. Ia menoleh ke sekeliling, menatap para tamu, satu persatu. Dan saat itulah, beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Terlalu banyak orang di sini yang tidak sebersih yang mereka kira. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Beberapa tamu saling pandang. Beberapa menelan ludah. Dan beberapa lainnya mencoba tetap tenang. Namun terlihat jelas, ada yang mulai panik. Bu Ratna menggeleng cepat. "Ini tidak masuk akal," ucapnya. Namun suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Dimas tertawa kecil. "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa ya?" Ia menatap Bu Ratna. "Lingkaranmu tidak sebersih yang kamu banggakan." Kalimat itu seperti menghantam. Langsung, tanpa peringatan, Bu Ratna mundur selangkah. Wajahnya pucat. "Tidak." Namun tidak ada yang membantah. Karena semua orang mulai merasa, mungkin ada kebenaran di balik kata-kata itu.
Arga melangkah satu langkah ke depan. Cukup. Satu kata itu memotong suasana. Semua kembali diam. Tidak ada gunanya bicara berputar-putar. Tatapannya tetap pada Dimas. Kamu akan menjelaskan semuanya. Nada suaranya tegas. Tidak memberi ruang. Dimas menghela napas panjang. Seolah menyerah. Namun masih menyimpan sesuatu. Sudah terlambat, katanya pelan. Arga menyipitkan mata. Terlambat untuk apa? Dimas tersenyum lagi. Namun kali ini berbeda. Lebih gelap. Untuk menghentikan semuanya. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung merinding. Rania menatap Arga. Perasaan takut mulai muncul. Bukan hanya untuk dirinya. Tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Wanita misterius itu melangkah mendekat ke Arga. Kita harus bergerak cepat, bisiknya. Jika dia benar, ini bukan hanya satu target. Arga mengangguk kecil. Ia mengangkat tangannya lagi. Memberi isyarat. Beberapa petugas langsung bergerak. Mengamankan area. Memeriksa setiap sudut. Tidak ada yang dilewatkan. Sementara itu, para tamu mulai semakin gelisah. Apa maksudnya semua ini? Kita harus keluar dari sini. Namun tidak ada yang diizinkan pergi. Situasi sudah berubah total. Ini bukan lagi sekadar penangkapan. Ini operasi besar. Dan semua yang ada di dalam ruangan itu terjebak di tengahnya. Dimas kini duduk. Tangannya sudah diamankan. Namun matanya masih bergerak. Mengamati. Seolah menunggu sesuatu. Arga memperhatikannya. Detail kecil tidak ia lewatkan. Kamu menunggu apa? Tanya Arga. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga dalam. Lalu berkata pelan. Kamu terlalu lama menyamar. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun mengandung makna lain. Arga tidak bereaksi. Namun pikirannya bekerja cepat. Apa maksudnya? Di sudut ruangan, seorang pria tiba-tiba melangkah mundur perlahan. Sangat halus. Hampir tidak terlihat. Namun tidak luput dari perhatian Arga. Tatapannya langsung berpindah. Mengunci pria itu. Berhenti. Satu kata. Pria itu membeku. Semua orang menoleh. Wajah pria itu pucat. Ada apa? Ucapnya gugup. Namun sebelum ia sempat bergerak lagi, dua petugas sudah berada di sampingnya. Mengamankannya. Suasana langsung berubah drastis. Lebih tegang. Lebih serius. Dimas tertawa kecil. Mulai terlihat ya. Arga tidak menoleh. Namun ia tahu. Ini baru permulaan. Satu orang. Mungkin akan ada yang lain. Dan benar saja. Di sisi lain ruangan. Seorang wanita menjatuhkan gelasnya. Tangannya gemetar. Wajahnya ketakutan. Satu persatu. Topeng mulai retak. Para tamu yang tadi datang dengan percaya diri. Kini mulai kehilangan kendali. Beberapa menunduk. Beberapa mencoba menjauh. Namun tidak ada yang bisa benar-benar bersembunyi. Karena malam itu, semua akan terbuka. Rania menatap sekeliling. Pikirannya tidak sanggup mengikuti semuanya. Orang-orang yang selama ini ia kenal. Ternyata menyimpan sesuatu. Dan di tengah semua itu, Arga berdiri, tetap tenang. Namun kini jelas, ia bukan hanya mengejar satu orang. Ia mengejar sesuatu yang jauh lebih besar. Dan malam itu, adalah awal dari pengungkapan yang tidak bisa dihentikan. Suasana ruangan berubah total. Tidak ada lagi kesan pesta. Tidak ada lagi kemewahan yang terasa membanggakan. Yang tersisa hanya ketegangan, dan rasa takut yang semakin nyata. Satu persatu wajah mulai kehilangan warna. Orang-orang yang tadi berdiri dengan penuh percaya diri, kini terlihat gelisah. Arga berdiri di tengah semuanya. Tatapannya bergerak perlahan. Mengamati. Menilai. Tidak ada yang luput. Satu pria yang tadi mencoba mundur kini sudah diamankan. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Saya tidak tahu apa-apa. Ucapnya terbata. Namun suaranya tidak meyakinkan. Dimas tertawa pelan dari tempat duduknya. Kamu pikir bisa selamat? Katanya lirih. Kalimat itu membuat pria itu semakin panik. Aku tidak terlibat. Bantahnya cepat. Namun seorang petugas sudah menunjukkan sesuatu. Sebuah perangkat kecil. Data terbuka. Beberapa angka. Beberapa catatan. Dan semuanya mengarah padanya. Wajah pria itu langsung runtuh. Ia terdiam. Tidak lagi membela diri. Rania menatap semua itu dengan mata membesar.
Seolah dunia yang ia kenal sedang hancur di depan matanya. "Ini, apa sebenarnya?" bisiknya. Namun tidak ada yang menjawab. Karena semua orang sedang menghadapi hal yang sama. Kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bu Ratna masih duduk. Tubuhnya terasa lemas. Ia menatap satu persatu tamunya. Orang-orang yang selama ini ia banggakan. Yang ia anggap sebagai lingkaran terbaik. Kini, terlihat asing. Dan menakutkan. Tidak mungkin. Gumamnya. Namun kenyataan tidak bisa ditolak. Di sisi lain ruangan, seorang wanita mencoba berjalan cepat menuju pintu samping. Langkahnya terburu-buru. Wajahnya panik. Namun belum sampai, dua petugas sudah menghentikannya. "Maaf, Anda tidak bisa pergi." Wanita itu menggeleng. "Saya hanya ingin pulang." Namun matanya tidak bisa berbohong. Arga memperhatikan dari kejauhan. Satu gerakan kecil. Satu ekspresi. Cukup untuk memastikan. "Periksa," ucapnya singkat. Petugas langsung bertindak. Dan dalam hitungan detik, semuanya terungkap. Wanita itu terduduk. Tangisnya pecah. "Saya terpaksa," ucapnya. Namun tidak ada yang menanggapi. Karena alasan tidak menghapus fakta. Dimas kembali tersenyum. "Kamu lihat sendiri," katanya pada Arga. "Ini bukan tentang satu orang." Arga tidak menjawab. Namun kini semakin jelas. Apa yang ia hadapi jauh lebih besar. Wanita misterius itu mendekat. "Jaringan ini lebih luas dari perkiraan kita," katanya pelan. Arga mengangguk. Namun fokusnya belum berubah. Ia masih menatap Dimas. "Kamu pusatnya." Dimas menggeleng. "Bukan." Jawaban itu langsung. Tanpa ragu. Dan justru itu yang membuatnya terasa jujur. Arga menyipitkan mata. "Siapa?" Dimas tersenyum. Namun tidak menjawab. Seolah menikmati momen itu. Menikmati ketidakpastian. Sementara itu, para tamu kini benar-benar terpecah. Ada yang mulai menangis. Ada yang mencoba menjelaskan. Ada yang hanya diam, menunggu. Namun satu hal yang pasti, tidak ada lagi yang merasa aman. Rania melangkah mendekat ke Arga. Perlahan. Seolah ragu. Namun akhirnya berhenti di sampingnya. "Semua ini, sejak kapan?" ucapnya pelan. Arga tidak langsung menjawab. Matanya tetap ke depan. "Lama," katanya singkat. Rania menutup matanya. Air matanya jatuh lagi. Ia merasa bersalah. Sangat bersalah. Selama ini, ia hidup bersama seseorang yang ternyata menjalani sesuatu yang jauh lebih berat. Dan ia tidak pernah benar-benar melihatnya. Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Langkahnya goyah. Ia mendekat ke Arga. "Kamu, sengaja," ucapnya. Nada suaranya campur aduk. Marah, malu, takut. "Kamu sengaja masuk ke keluarga ini." Arga akhirnya menatapnya. Beberapa detik. "Saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun." Jawaban itu tenang. Namun tidak menjawab semua pertanyaan. Bu Ratna tertawa kecil. Namun terdengar pahit. "Tapi kamu melakukannya." Kalimat itu menggantung. Dan tidak ada yang membantah. Karena malam ini, semua orang terluka. Dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba, suara komunikasi terdengar dari salah satu petugas. Target tambahan teridentifikasi. Semua langsung menoleh. Ketegangan naik lagi. Arga mengangkat kepalanya sedikit. "Di mana?" "Di dalam ruangan." Jawaban itu membuat semua orang menahan napas. Di dalam. Artinya, masih ada. Masih ada yang belum terungkap. Arga melangkah perlahan. Tatapannya kembali menyapu ruangan. Lebih tajam. Lebih fokus. Satu persatu wajah ia perhatikan. Dan saat itu juga, suasana kembali membeku. Karena semua orang sadar. Giliran siapapun, bisa tiba kapan saja. Ruangan itu tidak lagi terasa seperti tempat berkumpul. Ia berubah menjadi saksi. Saksi dari runtuhnya satu keluarga, dan terbongkarnya sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat. Rendra berdiri dengan tangan yang kini sudah diamankan. Tidak melawan. Tidak juga membela diri. Ia hanya menunduk. Seolah semua beban yang ia bawa selama ini, akhirnya jatuh di malam itu. Bu Ratna terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Matanya tidak lepas dari suaminya. "Kenapa?" ucapnya lirih. Suaranya pecah. Penuh luka.
Namun Rendra tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Lalu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Namun tidak lagi menyembunyikan apapun. Karena aku terlalu jauh melangkah. Katanya pelan. Kalimat itu sederhana. Namun berat. Sangat berat. Rania masih terduduk. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia menatap ayahnya dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Kecewa. Hancur. Dan kehilangan. Apa semua ini benar? Ucapnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rendra menatap anaknya. Beberapa detik. Lalu mengangguk. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Hanya pengakuan. Dan itu lebih menyakitkan dari kebohongan apapun. Dimas tertawa pelan. Kamu pikir dia bersih? Katanya. Ia menatap ke arah para tamu. Semua orang di sini punya cerita. Beberapa orang menunduk. Tidak berani membalas. Karena mungkin mereka tahu ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak ingin dilihat orang lain. Arga berdiri diam. Namun kini fokusnya tidak lagi hanya pada Dimas. Semua sudah terhubung. Jaringan. Hubungan. Aliran yang selama ini tersembunyi. Mulai dari awal. Ucap Arga. Suaranya tegas. Mengarah pada Rendra. Rendra menutup mata sejenak. Seolah mengumpulkan keberanian. Lalu ia berbicara. Dimas bukan orang pertama yang saya kenal. Semua langsung diam. Mendengarkan. Dia hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalimat itu membuat suasana kembali menegang. Wanita misterius itu memperhatikan dengan serius. Arga tidak memotong. Ia membiarkan. Karena ini yang ia tunggu. Awalnya hanya kerja sama bisnis. Lanjut Rendra. Sederhana. Menguntungkan. Ia tersenyum pahit. Namun semakin lama, semakin dalam. Ia membuka mata. Menatap lurus ke depan. Dan saat saya sadar, saya sudah tidak bisa keluar. Bu Ratna menggeleng. Kamu bisa berhenti. Namun Rendra hanya menatapnya. Kalau semudah itu, saya sudah melakukannya. Kalimat itu terdengar seperti kelelahan. Seperti seseorang yang sudah lama berjuang, dan kalah. Rania menutup wajahnya. Ia tidak sanggup mendengar lebih jauh. Namun kata-kata itu terus masuk. Tanpa bisa dihentikan. Dimas menyandarkan tubuhnya. Seolah menikmati pengakuan itu. Kamu terlambat menyadari. Katanya. Namun tidak ada yang menanggapi. Karena semua perhatian kini pada Rendra. Siapa yang di atasnya? Tanya Arga. Langsung. Tegas. Rendra terdiam. Wajahnya berubah. Ada ketakutan di sana. Nyata. Ia menelan ludah. Tidak semua bisa saya katakan. Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Arga melangkah satu langkah lebih dekat. Kamu tidak punya pilihan. Nada suaranya tidak berubah. Namun tekanannya jelas. Rendra menatapnya. Lama. Seolah menimbang sesuatu. Lalu ia menunduk lagi. Kalau saya bicara, bukan hanya saya yang hancur. Ia berhenti sejenak. Lingkaran ini lebih luas dari yang kalian bayangkan. Wanita misterius itu berbicara. Kami sudah tahu sebagian. Rendra tersenyum pahit. Sebagian tidak cukup. Kalimat itu membuat Arga berpikir. Cepat. Situasi ini lebih kompleks dari dugaan awal. Namun ia tidak mundur. Tidak akan. Kami akan bongkar semuanya. Ucap Arga. Tegas. Pasti. Rendra menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ada sedikit harapan di matanya. Kamu berbeda, katanya pelan. Arga tidak menjawab. Namun di dalam dirinya, ia tahu. Ini bukan sekadar tugas. Ini sudah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Bu Ratna menangis. Tidak lagi menahan. Dunia yang ia banggakan, hancur dalam satu malam. Dan ironisnya, orang yang ia hina, justru menjadi satu-satunya yang berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Rania perlahan berdiri. Langkahnya goyah. Ia mendekat ke Arga. Berhenti di depannya. Apa semua ini akan selesai malam ini? Ucapnya pelan. Arga menatapnya. Beberapa detik. Lalu menjawab. Ini baru mulai. Jawaban itu jujur. Dan berat. Rania menutup matanya. Air matanya jatuh lagi. Ia akhirnya mengerti. Semua yang terjadi malam ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.
Dan mungkin lebih menyakitkan, malam itu belum berakhir. Meski banyak yang berharap semua segera selesai, kenyataannya justru sebaliknya. Ketegangan masih menggantung di udara. Dan kini, terasa semakin dalam. Beberapa petugas bergerak cepat di dalam rumah. Memeriksa dokumen, mengamankan perangkat, mengumpulkan bukti. Setiap sudut diperiksa. Setiap orang diamati. Tidak ada yang luput. Arga berdiri di tengah ruangan. Tatapannya tidak lagi hanya fokus pada satu orang. Kini ia melihat keseluruhan. Potongan demi potongan yang mulai menyatu. Namun masih ada bagian yang hilang. Bagian yang paling penting. Wanita misterius itu mendekat. Kita sudah mengamankan beberapa data tambahan. Ucapnya pelan. Arga mengangguk. Masih kurang. Wanita itu menatapnya. Kamu masih merasa ada yang belum muncul. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Arga tidak langsung menjawab. Namun matanya kembali menyapu ruangan. Wajah-wajah yang tersisa. Ekspresi yang berubah. Gerakan kecil. Dan disitulah, ia melihat sesuatu. Seseorang. Seorang pria yang sejak tadi tidak banyak bergerak. Tidak panik. Tidak juga terlalu tenang. Namun, terlalu diam. Arga menyipitkan mata. Ia melangkah perlahan ke arahnya. Langkahnya terukur. Tidak terburu-buru. Namun pasti, pria itu menyadari. Matanya bertemu dengan Arga. Sekilas. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak biasa. Seolah, sudah menunggu momen ini. Sepertinya kamu mencariku, ucap pria itu tenang. Beberapa orang menoleh. Suasana kembali menegang. Arga berhenti di depannya. Nama. Satu kata. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memasukkan tangannya ke saku dengan santai. Nama tidak penting, katanya. Nada suaranya ringan, namun mengandung sesuatu yang berbeda. Lebih dalam, lebih berbahaya. Petugas di sekitar langsung siaga. Namun Arga mengangkat tangannya sedikit. Isyarat untuk tetap tenang. Semua di sini penting, ucap Arga. Tatapannya tajam. Pria itu tertawa kecil. Kalau begitu, kamu sudah terlambat. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung menahan napas. Dimas yang duduk di kursi menoleh cepat. Matanya membesar. Seolah mengenali sesuatu. Kamu. Namun ia tidak melanjutkan. Pria itu melirik sekilas ke arah Dimas. Senyumnya berubah tipis. Diam saja, ucapnya pelan. Nada suaranya rendah. Namun cukup untuk membuat Dimas benar-benar diam. Arga memperhatikan. Detail kecil itu tidak luput. Kamu siapa sebenarnya? Tanya Arga. Pria itu menghela napas. Seolah sedikit bosan. Lama sekali kamu sampai ke titik ini. Kalimat itu tidak menjawab. Namun justru membuka sesuatu yang lebih besar. Rania menatap dengan bingung. Bu Ratna hanya bisa diam. Rendra menutup matanya. Seolah ia tahu siapa pria itu. Dan itu membuatnya semakin hancur. Kamu bagian dari jaringan ini, ucap Arga. Pria itu tersenyum. Bukan bagian. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke mata Arga. Aku yang mengatur. Kalimat itu jatuh seperti petir. Semua orang membeku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Bahkan napas terasa berat. Dimas menunduk. Senyumnya hilang. Semua keberaniannya lenyap. Rendra memalingkan wajah. Air matanya jatuh. Bu Ratna tidak mampu berdiri lagi. Rania hanya bisa menatap. Tidak percaya. Tidak siap. Arga tetap berdiri. Namun kali ini, tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih fokus. Inilah orang yang ia cari. Selama ini, tanpa ia sadari, orang itu ada di ruangan yang sama. Berdiri di antara mereka. Menyamar seperti yang ia lakukan. Namun dengan tujuan yang sangat berbeda. Sudah berapa lama? Tanya Arga. Pria itu tersenyum tipis. Cukup lama untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ia melangkah sedikit mendekat. Tanpa rasa takut. Tanpa ragu. Kamu hebat. Lanjutnya. Menyamar begitu lama. Ia menatap Arga dari dekat. Tapi kamu tidak sadar, kamu juga sedang diawasi. Kalimat itu membuat suasana semakin dingin. Petugas mulai bersiap. Namun pria itu tetap santai. Seolah tidak ada yang bisa menyentuhnya. Semua ini hanya permainan waktu, katanya. Arga tidak bergerak.
Namun pikirannya bekerja cepat. Situasi ini lebih berbahaya dari yang ia kira. Permainanmu selesai, ucap Arga tegas. Pria itu tertawa kecil. Belum. Satu kata, namun penuh keyakinan. Dan di saat itu, sesuatu terasa berubah lagi. Lebih dalam, lebih gelap. Seolah malam ini masih menyimpan satu kejutan terakhir yang belum siap diterima siapapun. Tidak ada suara. Benar-benar tidak ada. Seolah seluruh ruangan itu kehilangan kemampuan untuk berbicara. Setelah ketegangan yang hampir meledak, yang tersisa hanyalah keheningan yang berat. Pria yang mengaku sebagai pengatur kini sudah diamankan. Tangannya terikat. Wajahnya tidak lagi menyimpan senyum. Namun matanya masih tajam. Masih menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Para petugas bergerak cepat. Mengamankan semua titik. Memastikan tidak ada ancaman lain. Namun bagi orang-orang di ruangan itu, yang terjadi barusan sudah cukup untuk menghancurkan semuanya. Bu Ratna terduduk di lantai. Tubuhnya lemas. Tatapannya kosong. Ia tidak lagi melihat siapapun. Tidak lagi mendengar apapun. Hanya pikirannya sendiri, yang terus berputar. Semua yang ia banggakan, semua yang ia jaga, hancur dalam satu malam. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang ia hina, justru menjadi satu-satunya yang berdiri tegak di tengah semua ini. Rania berdiri beberapa langkah dari Arga. Air matanya masih mengalir. Namun kini bukan hanya karena shock. Ada penyesalan di sana. Dalam. Dan tidak bisa ia sembunyikan. Ia menatap Arga. Namun tidak berani mendekat. Seolah ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Jarak yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Dimas hanya diam. Semua kesombongan yang ia miliki hilang. Wajahnya kosong. Tatapannya jatuh ke lantai. Ia tidak lagi berani menatap siapapun. Rendra duduk di kursi. Kepalanya tertunduk. Tangannya diam. Seolah ia sudah menyerahkan semuanya. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Wanita misterius itu berjalan perlahan di sekitar ruangan. Mengawasi. Memastikan semua aman. Lalu ia berhenti di dekat Arga. Semua sudah terkendali, ucapnya pelan. Arga mengangguk. Namun matanya masih melihat sekeliling. Bukan karena curiga, namun karena memahami. Malam ini tidak hanya tentang penangkapan. Ini tentang perubahan. Perubahan yang tidak bisa dikembalikan. Ia akhirnya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, sedikit kelelahan terlihat di wajahnya. Namun hanya sesaat. Karena ia tahu, ia belum selesai. Ia menoleh. Tatapannya bertemu dengan Rania. Hening. Tidak ada kata. Namun banyak yang ingin disampaikan. Rania menggigit bibirnya. Ia melangkah satu langkah. Lalu berhenti. Aku. Ucapnya. Namun suaranya terhenti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua kata terasa tidak cukup. Arga menatapnya. Tatapannya tidak dingin. Namun juga tidak hangat. Netral. Seperti seseorang yang menahan banyak hal. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, kata Arga pelan. Kalimat itu membuat hati Rania semakin terasa berat. Ia menunduk. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena dimarahi, tapi karena tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki. Bu Ratna perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ia menatap Arga. Lama. Lalu berkata dengan suara yang hampir hilang. Maaf. Satu kata. Namun terasa sangat berat. Arga menatapnya. Beberapa detik. Namun tidak langsung menjawab. Karena kata itu datang terlalu terlambat. Dan mungkin tidak lagi berarti. Di sisi lain, pria yang menjadi pusat jaringan itu tiba-tiba tertawa kecil. Semua orang menoleh. Suara itu terdengar aneh di tengah keheningan. Kalian pikir ini selesai? Katanya pelan. Arga menatapnya. Tatapannya kembali tajam. Ini sudah selesai untukmu. Pria itu tersenyum. Namun bukan senyum kalah. Lebih seperti seseorang yang masih menyimpan kartu terakhir. Untukku, mungkin, ucapnya. Lalu untuk yang lain. Kalimat itu kembali membuat suasana berubah. Namun kali ini, tidak sekuat sebelumnya. Karena semua orang sudah terlalu lelah untuk takut lagi. Arga mendekat sedikit. Cukup. Nada suaranya tegas. Mengakhiri. Pria itu tidak melanjutkan. Ia hanya tertawa pelan. Lalu diam. Akhirnya,
Untuk pertama kalinya malam itu, semuanya benar-benar berhenti. Tidak ada lagi kejutan. Tidak ada lagi ancaman. Hanya kenyataan yang harus diterima. Arga berdiri di tengah ruangan. Tidak lagi sebagai seseorang yang menyamar, namun sebagai dirinya sendiri. Dan semua orang akhirnya melihatnya dengan jelas. Bukan sebagai pria sederhana. Bukan sebagai orang yang bisa diremehkan. Tapi sebagai seseorang yang sejak awal tidak pernah bisa mereka pahami. Dan di tengah semua itu, sebuah pelajaran diam-diam tertinggal. Bahwa apa yang terlihat tidak selalu mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Fajar mulai mendekat. Cahaya pagi perlahan masuk melalui jendela besar rumah itu. Namun tidak ada kehangatan yang terasa. Yang ada hanya sisa malam yang berat. Beberapa petugas masih berada di lokasi. Sebagian sudah membawa para tersangka keluar. Mobil-mobil yang tadi datang diam-diam, kini pergi satu persatu. Meninggalkan jejak yang tidak terlihat. Namun dampaknya akan tinggal lama. Ruang tamu yang tadi penuh tawa kini sunyi. Berantakan. Beberapa gelas tergeletak. Kursi bergeser tidak beraturan. Dan di tengah semua itu, tinggal beberapa orang. Bu Ratna, Rania, dan Arga. Rendra sudah dibawa keluar. Dimas juga. Pria yang menjadi pusat semuanya, sudah tidak terlihat lagi. Namun bayangan mereka masih terasa. Bu Ratna duduk diam. Tidak bergerak. Matanya kosong. Seolah semua yang terjadi masih belum benar-benar ia pahami. Rania berdiri di dekat jendela. Menatap keluar. Cahaya pagi menyentuh wajahnya. Namun tidak mampu menghapus kesedihan yang ada. Arga berdiri beberapa langkah dari mereka. Diam. Tenang. Namun jelas, ia bukan lagi bagian dari tempat itu. Bukan lagi bagian dari kehidupan yang sama. Beberapa detik berlalu. Hening. Lalu, Bu Ratna berbicara. Semua ini, karena saya. Suaranya pelan. Serak. Rania menoleh. Arga tetap diam. Saya terlalu sibuk melihat apa yang terlihat. Lanjut Bu Ratna. Air matanya jatuh. Saya pikir saya tahu segalanya. Ia tertawa kecil. Namun terdengar menyakitkan. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Kalimat itu bukan pembelaan. Bukan juga penjelasan. Hanya pengakuan. Dan itu terasa lebih berat dari semua kata sebelumnya. Rania menunduk. Tangannya menggenggam erat. Ia ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak tahu bagaimana. Karena luka yang ada terlalu dalam. Arga akhirnya melangkah sedikit. Mendekat. Namun tetap menjaga jarak. Saya tidak pernah ingin semua ini terjadi seperti ini, ucapnya pelan. Bu Ratna mengangguk. Saya tahu. Ia menatap Arga. Matanya penuh penyesalan. Saya yang menilai kamu dari luar. Ia berhenti sejenak. Saya yang menghina kamu. Kata-kata itu keluar dengan berat. Namun ia tidak menahan. Karena ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Tenang. Tanpa marah. Tanpa dendam. Namun juga, tanpa kehangatan. Rania melangkah mendekat. Perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ia berhenti di depan Arga. Aku salah, ucapnya. Suaranya bergetar. Aku seharusnya percaya. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, ia tidak menahannya. Arga menatapnya. Lama. Seolah mencari sesuatu. Namun yang ia temukan, hanya penyesalan. Dan itu, tidak cukup untuk mengembalikan semuanya. Ada hal yang tidak bisa kembali seperti semula, kata Arga pelan. Kalimat itu lembut, namun tegas. Rania menunduk. Ia mengerti, namun tetap terasa sakit. Saya melakukan ini karena tugas, lanjut Arga. Tapi apa yang terjadi di sini, bukan bagian dari rencana. Bu Ratna menutup wajahnya. Tangisnya pecah lagi. Kalau saya tahu. Namun kalimat itu tidak selesai. Karena tidak ada arti lagi. Jika, seandainya, semua sudah terjadi. Arga menghela napas pelan. Ia melihat sekeliling. Rumah besar. Penuh kemewahan. Namun kini, terasa kosong. Ia kemudian berkata, yang penting sekarang, adalah bagaimana kalian melanjutkan setelah ini. Tidak ada nasihat panjang. Tidak ada ceramah. Hanya satu kalimat. Namun cukup. Rania mengangkat wajahnya. Matanya merah.
Kamu akan pergi? Ucapnya. Bukan pertanyaan. Arga mengangguk kecil. Ya. Jawaban itu singkat. Namun terasa berat. Rania menggigit bibirnya. Ia ingin menahan. Namun tidak bisa. Karena ia tahu. Ia tidak punya hak lagi. Bu Ratna menatap Arga. Kamu benar-benar orang baik. Kalimat itu keluar pelan. Penuh kesadaran. Namun datang terlalu terlambat. Arga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sedikit. Lalu berbalik. Langkahnya pelan. Namun pasti. Menuju pintu yang sama. Pintu tempat ia pernah diusir. Namun kali ini. Tidak ada yang mengusir. Dan tidak ada yang berani menahan. Ia berhenti sejenak di ambang pintu. Tidak menoleh. Tidak berkata apa-apa. Lalu melangkah keluar. Cahaya pagi menyambutnya. Udara terasa lebih ringan. Namun di belakangnya. Sebuah dunia telah berubah selamanya. Dan tidak akan pernah kembali seperti dulu. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah. Udara segar. Suara kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi sebagian orang, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Rumah besar itu kini sunyi. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi tawa. Hanya sisa-sisa malam yang meninggalkan bekas. Di dalam rumah, Bu Ratna duduk di kursi yang sama. Namun kini tanpa kebanggaan. Tanpa kesombongan. Yang tersisa hanya penyesalan. Matanya kosong. Namun pikirannya penuh. Setiap kata yang pernah ia ucapkan. Terngiang kembali. Setiap hinaan. Terasa seperti kembali menghantam dirinya sendiri. Di dekat jendela. Rania berdiri. Menatap keluar. Namun yang ia lihat. Bukan dunia. Melainkan bayangan masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Air matanya tidak lagi deras. Namun masih ada. Diam. Dan terus mengalir. Ia menggenggam tangannya sendiri. Seolah mencoba menahan sesuatu yang sudah terlepas. Di tempat lain. Arga berjalan keluar dari area itu. Langkahnya tenang. Seperti biasa. Tidak ada ekspresi kemenangan. Tidak ada kebanggaan. Hanya ketenangan. Beberapa petugas berdiri memberi hormat. Ia membalas dengan singkat. Lalu terus berjalan. Wanita misterius itu mendekat. Kamu berhasil, ucapnya. Arga menggeleng pelan. Ini kerja tim. Jawaban itu sederhana. Namun jujur. Wanita itu tersenyum tipis. Kasus ini akan besar. Arga mengangguk. Ia tahu. Apa yang terjadi malam tadi. Akan membuka banyak hal. Banyak nama. Banyak rahasia. Dan mungkin. Banyak kehancuran lainnya. Namun itu bukan sesuatu yang ia hindari. Itu adalah bagian dari tugasnya. Ia berhenti sejenak. Menatap langit. Menarik napas panjang. Seolah melepaskan beban yang selama ini ia bawa. Namun di balik itu. Ia tahu. Perjalanannya belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan. Masih banyak yang harus dihadapi. Sementara itu. Di dalam rumah. Bu Ratna akhirnya berdiri. Langkahnya pelan. Ia mendekati Rania. Menyentuh bahunya. Kita harus kuat. Ucapnya. Rania tidak langsung menjawab. Namun ia mengangguk pelan. Karena tidak ada pilihan lain. Mereka harus melanjutkan. Dengan semua yang tersisa. Dengan semua yang hilang. Dan dengan semua pelajaran yang datang terlalu mahal. Beberapa hari kemudian. Berita mulai menyebar. Tentang penangkapan. Tentang jaringan besar. Tentang nama-nama yang selama ini tidak pernah tersentuh. Masyarakat mulai berbicara. Namun tidak semua tahu cerita sebenarnya. Tentang bagaimana semua itu dimulai. Tentang bagaimana seseorang. Yang terlihat sederhana. Menjadi kunci dari semuanya. Arga kembali ke kehidupannya. Namun bukan kehidupan lama. Bukan sebagai kurir. Bukan sebagai bayangan. Namun sebagai dirinya sendiri. Seseorang yang menjalankan tugas. Tanpa perlu pengakuan. Tanpa perlu pujian. Ia berdiri di tempat yang tidak banyak dilihat. Namun memiliki arti besar. Dan di suatu sudut kota. Ia berhenti sejenak. Menatap jalan yang ramai. Orang-orang berlalu lalang. Semua dengan cerita masing-masing. Ia tersenyum tipis. Bukan karena bahagia. Namun karena mengerti. Bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang terlihat. Bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pekerjaan. Dan bahwa kejujuran. Akan selalu menemukan jalannya. Ia melangkah lagi. Menyatu dengan keramaian.
menghilang di antara banyak wajah. Namun kali ini, bukan karena ia tidak terlihat, melainkan karena ia memilih untuk tetap rendah hati. Dan jauh di belakangnya, sebuah keluarga belajar, dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa menilai seseorang dari penampilan adalah kesalahan yang bisa menghancurkan segalanya. Cerita itu berakhir, namun maknanya akan terus tinggal.